Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Kak Rahma. Nah, sekarang kita sudah memasuki sesi yang ketiga, yaitu sekarang kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadzah Emma Muftima MPDI mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian, jangan lupa untuk merangkum apa saja yang disampaikan oleh Ustadzah Emma, karena rangkuman yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Dan jangan lupa di akhir video akan ada kuis yang harus dijawab secara cepat dan tepat, karena yang menjawab secara cepat dan tepat akan mendapatkan hadiah yang menarik juga. Dan jangan lupa untuk follow IG SMP Zainuddin dan akun YouTube SMP Zainuddin Waru. Yuk ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Zainuddin, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semuanya tetap dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Zainuddin, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semuanya dan serta meridhoi apa yang telah kita lakukan selama ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu harus mengetahui rukun dan syaratnya, agar ibadah tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan Allah. Di samping mengetahui rukun dan syaratnya, dia juga harus mengetahui hal-hal yang membatalkan ibadah tersebut. Contohnya seperti pada bulan Ramadan ini, kita harus mengetahui hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Di antara hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke 5 lubang tubuh kita. Di antaranya, yang pertama adalah lubang mulut, ya. Yang kedua, lubang hidung. Yang ketiga, lubang telinga. Yang keempat adalah lubang buang air kecil. Yang kelima, lubang buang air besar. Untuk lubang mulut, contohnya, misalkan ketika di siang hari kita makan. Nah, ketika kita di siang hari makan dengan disengaja, maka hukumnya batal. Bagaimana dengan ketika kita makan tapi tidak disengaja atau dengan catatan lain dengan lupa, maka tetap tidak batal puasa kita. Atau misalkan ketika kita berkumur-kumur. Nah, ketika berwudu kita berkumur-kumur, bagaimana itu Ustadzah hukumnya? Ketika kita berkumur-kumur, karena berkumur-kumur itu merupakan sunnahnya wudu, diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa selama kita tidak menelan airnya. Selanjutnya, bagaimana Ustadzah ketika kita ingin mencicipi makanan kita, biar tahu rasanya apakah ini lezat atau tidak, apakah diperbolehkan? Selama makanan itu tidak ditelan, ya, maka hukumnya makruh. Selama makanan itu tidak ditelan. Selanjutnya yakni lubang hidung. Nah, kebiasaan kita biasanya, ya mohon maaf, sering ngupil. Nah, di siang hari ngupil. Itu gimana hukumnya Ustadzah? Selama tidak masuk sampai ke dalam hidung yang paling dalam, lubang hidung yang paling dalam, biasanya ketika masuk ke lubang hidung yang paling dalam itu terasa panas hidung kita. Nah, kalau tidak sampai masuk ke lubang hidung kita sampai dalam, itu tidak apa-apa. Yang ketiga yakni lubang telinga. Bagaimana Ustadzah kalau misalkan telinga kita terasa gatal? Nah, apakah kita boleh memasukkan sesuatu ke dalam telinga kita? Nah, batasan untuk memasukkan sesuatu ke dalam telinga kita yakni dengan jari telunjuk ini. Selama masih bisa dijangkau dengan jari telunjuk ini, tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah melebihi dari jari telunjuk ini, maka batal puasa kita. Selanjutnya yakni
lubang buang air kecil dan lubang buang air besar itu ketika kita bersuci ya. Ketika kita bersuci, maka ketika kita membersihkannya, kalau bisa tidak dengan ujung jari kita, tapi di tengah-tengah jari kita ini untuk membersihkannya. Jika sampai di ujung ini masuk, nah itu bisa membatalkan puasa kita. Jadi kita hanya membersihkannya di tengah-tengah jari kita ini. Nah, yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa yakni muntah karena disengaja. Nah, muntah karena disengaja ini misalkan ya di siang hari kita memasukkan jari kita ke mulut kita, setelah itu kita muntah-muntah. Nah, itu kan otomatis dengan disengaja. Nah, itu menjadikan batal puasa kita. Jika kita misalkan pergi dengan mengendarai mobil, akhirnya kita mabuk. Nah, itu otomatis kan tidak dengan disengaja, itu tidak membatalkan puasa kita. Ibu muda yang hamil muda, nah biasanya kan muntah-muntah, itu tidak membatalkan puasa. Selanjutnya yang ketiga yakni keluarnya darah haid. Nah, ketika kita keluar darah haid, misalkan di siang hari jam 1 atau jam 2, maka puasa kita menjadi batal. Karena puasa kita batal, maka kita harus mengqodhoknya dan mengganti puasa kita di hari lain di bulan selain bulan Ramadan. Untuk yang keempat, yakni nifas. Nifas itu adalah darah setelah kita melahirkan. Nah, setelah kita melahirkan, kita mengeluarkan darah disebut dengan darah nifas. Nah, itu ya apabila di bulan Ramadan keluar darah nifas, maka puasa kita batal. Sama dengan haid jika kita mengeluarkan darah nifas atau mengeluarkan darah nifas atau darah haid, maka kita harus mengqodhoknya di lain hari dan di lain selain bulan Ramadan. Selanjutnya yakni yang keenam, yakni bersenggama atau hubungan suami istri di siang hari. Dan yang ketujuh yakni keluar mani dengan disengaja. Maksudnya bagaimana ini Ustazah? Dengan disengaja yakni ketika kita kita mengeluarkannya dengan cara onani. Nah, kalau misalkan kita di siang hari tidur ya, setelah itu kita mimpi basah dan mengeluarkan mani, apakah itu batal? Tidak, karena tidak disengaja. Puasanya tidak batal. Yang selanjutnya yakni gila atau disebut dengan gila ini disebut dengan majnun ya. Apabila kita melihat orang gila, maka orang gila itu tidak diwajibkan untuk puasa. Karena apa? Gila itu merupakan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Untuk selanjutnya yakni murtad. Murtad itu adalah keluar dari Islam. Nah, apabila ya ada orang yang keluar dari Islam, murtad, maka dia batal puasanya. Anak-anakku sekalian, itulah materi tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa kali ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.